rasa khawatir. Tak dongakne tenan. Tak syukur-syukur tawasula ning Mbah Zubaidi Abdul Ghafur. Ya, tawasula ning kuwi bar salat. Mbah Hibat Fatihah ping 7. Wis sugih awakmu engko. Baca Al-Fatihah ada contoh. Ini kan banyak orang setiap hari dari majelis ila hadratin Nabi Al-Fatihah. Dari mana dalilnya? Sebelum kita memulai membaca Maulid Simtuduror, saya mohon keikhlasan panjenengan sedoyo untuk membaca tahlil bareng-bareng. Kita khususkan untuk masyayikh dengan harapan kita membacakan doa untuk beliau, semoga kita mendapatkan barokah ilmu dari beliau. Ila hadratin Nabil Mustafa Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ashabihi wa azwajihi wa auladihi wa duriyatihi wa ahli baitihi at-tahirin. Al-Fatihah. Baca Al-Fatihah ada contoh. Dari mana dalilnya? Imam Salafi, ingat, Imam Salafi. Dia nulis kitab Ar-Ruh, ada satu bab bahwa mayat orang meninggal mati dapat manfaat dari amal orang hidup. Dan dalilnya di situ ada 29 yang disebut dan yang masih banyak lagi. Jadi kalau kirim Fatihah, kirim tasbih, nyampe, pasti nyampe. Tapi Fatihah itu sendiri menjadi sebab dikabul doa. Makanya biasanya ulama kita itu sambil berdoa dibarengi dengan Fatihah. Kenapa enggak Al-Baqarah? Kenapa enggak Ali Imran? Kenapa enggak An-Nisa? Kenapa enggak Al-Maidah? Kok Al-Fatihah? Bukan ini main-main, cuma naudzubillah ada sebagian orang tidak tahu lesannya, lesan jahul, lesan tidak mengerti, meremehkan. Ini setiap doa langsung Fatihah. Kenapa tidak Al-Baqarah? Ngejek lagi bahasanya, astagfirullah. Ini tidak ada sandarannya. Al-Fatihah ada, biar dikabul doa kita. Al-Fatihah. Perhatikan, yang Nabi mau kepada umatnya apa? Ittiba, mengikuti beliau. Bukan mengirimkan Al-Fatihah. Al-Fatihah untuk orang mati nggak ada contoh dan nggak akan sampai. Jadi kalau beragama itu langsung Nabi melakukan enggak. Kalau Nabi enggak, ya jangan dilakukan. Syariat itu tidak hanya yang dilakukan Nabi. Agama tidak hanya yang dilakukan Nabi. Yang dilakukan Nabi ia dicontoh. Ada yang diucapkan oleh Nabi, dan yang diucapkan Nabi difahami, ditafsir oleh para ulama menjadi bermacam-macam pemahaman. Nggak ada dalilnya di Quran maupun di hadis Nabi yang sahih. Nggak ada para sahabat kumpul, ayo kita baca Al-Fatihah untuk Nabi. Nggak pernah ada. Nggak ada seluruh riwayat yang demikian dan nggak akan sampai. Nah, ini yang orang tidak faham. Sholawat, zikir, apapun itu kalau dikirim, dia kayak cahaya matahari. Coba cahaya matahari itu satu, tapi yang kena banyak gak? Jadi kalau kita kirim Fatihah, itu kirim nur. Mau orangnya di dalam 1000 kena semua. Maka kalau versi saya, itu enggak setengah, 2,5, enggak. Selama mereka disebut namanya, dia dapat keberkahan Fatihah full. Sekarang untuk menilai bukan dicocok langsung Nabi melakukan atau tidak, bukan begitu, itu kalimat yang berlebihan. Ini bertentangan enggak dengan ajaran Nabi. Kalau alasannya Nabi tidak pernah melakukan, alangkah banyaknya keharaman dan semuanya neraka. Artinya bid'ah itu sesuatu yang baru sama agama yang enggak ada contohnya. Kita tanya kepada mereka, mana dalilnya, mana contohnya, enggak ada. Bukan gitu ya. Nanti kalau penasaran, nah ini udah di mana-mana kita kasih rekomendasi, cari kitab namanya Ar-Ruh, karya Syekhul Islam Ibnu Qayyim, murid Ibnu Taimiyah, Imam Salafi. Ingat, Imam Salafi. Nabi gak menjelaskan urusan bid'ah, gak ada bedaan antara dunia sama akhirat. Nabi hanya mengatakan kulla bid'atin dolalah. Gak ada Nabi mengatakan kulla bid'atin diniyatin dolalah. Tidak begitu, Nabi mengatakan kulla bid'atin dolalah, semua bid'ah dolalah. Ini permasalahan seseorang dikit-dikit langsung yang tidak dilakukan Nabi. Jadi gara-gara pertanyaan seperti tadi itu dari orang yang sok. Jadi Nabi tidak, coba pernah ada tahlilan, pernah ada tawasulan, terus apa lagi, pernah ada selamatan. Kadang-kadang orang sudah meninggal dibacakan Quran. Orang disuruh membaca Al-Quran di mana? Di rumah, bukan di kuburan. Kalau itu bid'ah, jelas. Jadi ini masalah khilafiyah tentang baca Quran di kuburan. Itu salah. Seperti dia baca Quran di kuburan wali, dia merasa lebih afdal. Kalau itu bid'ah, jelas. Bid'ahnya bukan bid'ah yang ini, tapi ada idhofiyah. Ini mulai mengarang lagi.
Jadi kayak mencari-cari. Pokoknya kalau tidak masuk neraka nggak boleh. Kalau tidak masuk di sini, jarum di sini. Ini adalah orang sakit yang dia tuh sebetulnya, naudzubillah ya, yang mengatakan anti tahlil dan sebagainya. Ternyata dia telah berantem dengan gurunya sendiri. Ulama dari masa ke masa membahas masalah ihda'ut thawabi, menghadiahkan pahala kepada orang yang meninggal itu. Kadang disebut tahlilan, kadang ihda'ut thawab. Berarti dia tidak ngerti masalah ihda'ut thawab. Suruh bahas, cari judul ihda'ut thawab, menghadiahkan pahala. Bahkan orang yang sangat diagungkan oleh orang yang anti tahlil, imam mereka memperkenankan dengan terang-terangan. Membaca Al-Quran di kuburan termasuk mengada-ada dalam agama, tidak pernah dicontohkan oleh Rasulullah SAW, tidak pula oleh para sahabat beliau. Adapun baca Quran atau ibadah-ibadah zikir-zikir di kuburan, maka pendapat yang lebih kuat tidak disyariatkan. Fatihah nyampe nggak, Ustaz? Nyampe nggak? Bunga aja nyampe kok. Kirim bunga nyampe nggak? Nyampe ke rumah. Seneng nggak orang di rumah? Seneng. Apalagi kirim Fatihah. Mereka nggak butuh kirim bunga, mereka butuh kirim doa. Salah satu doa itu dengan baca surah-surah Al-Quran. Baca Quran di kuburan nggak ada contoh dari Nabi SAW, nggak ada contoh dari sahabat. Karena kuburan bukan tempat ibadah, kuburan bukan tempat ibadah. Jadi yang diperkenankan itu bukan harus sesuatu yang memang pernah dilakukan Nabi, tapi Nabi secara umum mengizinkan. Coba kalau di dalam tahlilan itu apa sih di dalamnya? Di dalamnya adalah bagaimana biasakanlah kamu itu untuk bisa memberikan sedekah. Sedekah itu pasti diterima. Kemudian berdoa. Jadi tahlilan itu isinya apa? Apakah diajarkan Nabi? Masalah dilakukan di depan Nabi atau tidak? Ini bukan sesuatu harus, sesuatu kebaikan yang ada hari ini tidak harus pernah dilakukan pada zaman Nabi. Tapi mungkin Nabi mengisyaratkan, Nabi memerintahkan terang-terangan, atau Nabi mengisyaratkan dalam satu dalil umum, bisa. Jadi Imam Ibnu Qayyim itu punya kitab namanya Ar-Ruh. Jangankan sedekah duit, Bapak kirim Fatihah aja, itu ada perdebatan ulama. Kita kirim Fatihah nih, orang tua kita kan dua. Kata Imam Ibnu Qayyim, Imam Ibnu Qayyim ini imamnya kelompok sebelah, Pak. Tapi giliran bab ini dia nggak ngikut imamnya. Kita aja ngikut ya. Apa pembahasan dia? Apakah Fatihah yang kita baca itu dibagi dua? Kalau yang kita kirim 4 dibagi 4, atau masing-masing dapat satu Fatihah? Ternyata ulama kita beda pendapat. Terus yang membaca dapat nggak? Nah, ini yang orang tidak paham. Sholawat, zikir, apapun itu kalau dikirim, dia kayak cahaya matahari. Coba, cahaya matahari itu satu, tapi yang kena banyak nggak? Jadi kalau kita kirim Fatihah, itu kirim nur. Mau orangnya di dalam 1000 kena semua. Maka kalau versi saya, itu enggak setengah, 2,5, enggak. Selama mereka disebut namanya, dia dapat keberkahan Fatihah full. Bedanya Fatihahnya berapa kali, itulah wattnya berapa kali, Pak, berapa besar gitu aja. Kalau Fatihahnya 7, berarti wattnya tegangan tinggi, cahayanya tambah terang, gitu ya. Apalagi Bapak ini sedekah untuk orang tua, sumbernya dari Bapak itu. Jadi dilihat-lihat sama orang tua, siapa sumber cahaya ini? Ternyata anaknya sendiri. Gak usah jauh-jauh, Pak. Kita ngelihat anak kita baca ayat di depan orang, tampil baca ayat, terharu nggak kita? Terharu. Apalagi sekarang Bapak bersedekah atas nama dia. Jangankan di akhirat, jangankan di alam barzakh, kita nih si fulan sedekah, seneng nggak? Manusiawi, Pak, seneng ya, manusiawi, seneng disebut-sebut namanya. Apalagi di alam barzakh. Itu di alam barzakh tuh kayak orang kayak di komplek. Kan kuburan itu samping-sampingan. Jika ada yang dapat kiriman, itu yang lain belum. Maka senangnya mereka kalau duduk jika dikubur di samping orang soleh, apalagi wali-wali Allah. Itu mereka dapat percikan
Karena wali-wali Allah itu jika didoakan murid-muridnya, kekasih-kekasihnya, itu terbawa orang-orang sekitarnya. Itu juga sebabnya kenapa orang-orang yang soleh itu tidak mau dikubur dekat-dekat orang yang kafir. Maka makruh nanam orang non muslim di pemakaman muslim, karena bikin ganggu yang lain. Ntar dia lagi seksa kan, yang lain terganggu Pak. Serius. Jadi di sono tuh udah kayak komplek udah, ya. Ada yang tiap hari dia teriak-teriak. Gimana kalau kita punya tetangga teriak-teriak, disiksa orang terus, terganggu, ya. Itu bukan main-main Pak. Saya bukan lagi dongeng, ini asli, ya. Bacalah kitab-kitabnya, ya. Kitab Tazkirah Imam Qurtubi itu cerita tentang itu. Jadi Bapak nggak usah khawatir, yang Bapak sedekahkan itu dapat full, bahkan kalau ikhlasnya tinggi dikali 700. Ikhlasnya tak terbatas, maka keberkahannya pun tidak terbatas. Kalau Bapak masih ngitung-ngitung pahala, Allah hitung juga, ya. Paling tinggi 10 kali lipat. Ini rahasia, orang yang dapat 10 kali lipat itu orang tidak ikhlas. 10 kali lipat itu di dunia. Al-hasanah, satu kebaikan, 10 kali lipat, bi asyri amsalihah, ya. Itu ada hadisnya, ada juga ayat yang menyebutkan makna itu. Itu buat orang yang kurang percaya. Kalau orang percaya, minimal dia dapat 700. Jika dia lebih dari percaya, dia tulus itu tiada batas, maka Allah pun membalasnya tanpa batas. Jadi jangan lagi sedekah supaya rezeki lancar. Itu berarti matre, ya, memberi karena sesuatu. Jadi kalau nggak lancar-lancar dia nggak beri. Ziarah supaya kerjaannya, proyeknya tembus, dia cobalah ziarah, nggak tembus-tembus, nggak mau saya ziarah lagi, ya. Berarti ini orang beramal modus, sama kayak orang muji-muji kita karena pengen ditraktir, ya. Coba tulus, itu unlimited Pak balasannya dari Allah, karena Allah itu bi ghairi hisab, membalas seseorang itu nggak ada hitung-hitungannya, jor-joran Allah ngasih.